teriakan haleluya. 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 Tuhan dahsyat. Tuhan dahsyat. Tuhan luar biasa. Tuhan luar biasa. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan akan berkarya. Tuhan akan berkarya. Kuasanya dinyatakan. Kuasanya dinyatakan. Mujizatnya dinyatakan. Mujizatnya dinyatakan. Anugerahnya dinyatakan. Anugerahnya dinyatakan. Nasihatnya diberikan. Nasihatnya diberikan. Yang meriah, yang beri salam kanan kiri saudara. Tuhan ada di tengah-tengah kita yang sedang berkarya dan akan melakukan sesuatu yang luar biasa sekali. Ya, kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih pelayan praise and worship. Sekali lagi kita sudah sangat diberkati melalui pujian penyembahan. Siapa yang diberkati melalui pujian penyembahan? Angkat tangan saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Iya, selamat saudara yang sudah datang. Saudara juga yang mengikuti streaming di Klaten, ya di Jogja, di Jakarta, di Samarinda, Jayapura, Surabaya, Bandung dan semua tempat saudara. Tuhan berkati kita semuanya saudara. Lah saudara, ya kita bersyukur sekali lagi kita terus masuk satu seri khotbah yang luar biasa. Kita masih masuk seri khotbah tentang kekuatan hati. Saya sangat bersyukur firman Tuhan senantiasa menuntun setiap kita. Saya sangat bersyukur firman Tuhan senantiasa menjadi rema bagi setiap kita. Senantiasa ada kesaksian-kesaksian. Tuhan itu bicara. Maka saya ajak saudara hari ini sekali lagi kita tangkap dengan sungguh-sungguh. Ada kekuatan yang luar biasa sekali dari hati kita. Tuhan Yesus berkata, jagalah hatimu dengan apa saudara? Dengan apa saudara? Segala kewaspadaan, bukan hanya jaga saja. Segala kewaspadaan dari semua sisi saudara. Kenapa? Dari sini terpancar kehidupan kita. Dari sini terpancar kepada ya jiwa kita, tubuh kita. Terpancar dalam kehidupan kita. Terpancar dalam rumah tangga kita. Lebih dahsyat dari penalimpilan tubuh yang bisa kita lakukan. Lebih dahsyat dari semua kepandaian yang bisa kita milikan. Ada kuasa yang luar biasa dari hati kita yang terpancar. Nah hari ini kita akan belajar satu lagi saudara. Bahkan ini yang terakhir, minggu depan masuk yang baru. Yaitu hati yang memberi. Apa saudara? Apa saudara? Hati yang memberi. Saya ingin ajak saudara lebih dulu lihat. Ya hati yang memberi ini justru saudara bisa mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Atau di balik hati yang memberi ada kekuatan yang dahsyat. Ada kekuatan yang luar biasa sekali yang Tuhan sedang singkapkan pada kita. Yang saya harap setiap saudara bisa menangkap hati yang memberi. Ada kekuatan yang luar biasa. Katakan saudara, hati yang memberi ada kekuatan yang luar biasa. Sekali lagi, hati yang memberi ada kekuatan yang luar biasa. Bagi saya rasa Tuhan bukakan saudara. Memberi adalah cara Tuhan saudara memberkati supaya kita bisa diberkati dan menjadi berkat secara luar biasa. Saya ulangi, kalau bahasa sederhananya hati yang memberi. Kalau kita punya hati memberi, sebetulnya itu adalah cara Tuhan yang luar biasa. Supaya dalam hidup kita bisa diberkati luar biasa. Dan akhirnya saudara menjadi berkat yang luar biasa. Waktu saya sedang berdoa lagi, merenungkan firman Tuhan, Tuhan ingatkan begini. Ada banyak cara saudara Tuhan bisa berkati kita secara luar biasa. Yang pasti yang selama ini kita kena adalah dengan berdoa. Misalnya saudara, kita berdoa yang kekurangan supaya dicukupi oleh Tuhan. Berdoa. Kadang-kadang dapat jawaban. Oh, kekurangan diberkati. Bahkan jadi kelimpahan. Kita bisa berdoa saudara. Sedang membutuhkan sesuatu luar biasa. Kita bisa berdoa. Mujizat terjadi. Oh, kebutuhan yang melampaui kekuatan kita. Bisa juga kita dapatkan. Kalau Tuhan berkenan. Kalau Tuhan menjawab doa kita. Kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan. Berkat Tuhan bisa curahkan luar biasa. Betul? Betul saudara? Kalau Tuhan berkenan, ya dengan apa yang kita doakan Tuhan lakukan mujizat. Tapi, saudara dengar ya sekarang. Tapi, ternyata sebetulnya Tuhan itu sudah memberi
cara. Saya ulangi. Tapi sebetulnya Tuhan itu sudah memberikan cara. Kita tidak hanya berdoa-berdoa, menunggu jawaban, menunggu perkenanan daripada Tuhan. Baru kita bisa dapat mukjizat, dapat berkat yang luar biasa. Tapi sebetulnya Tuhan sudah memberikan cara. Sudah dengar? Saya ulangi. Tuhan sudah memberikan apa? Cara. Asal kita lakukan, pasti mendapatkan. Asal kita lakukan, pasti kita bisa dapatkan. Itu sesuatu yang luar biasa sekali. Saya mau tanya pada saudara dulu. Ya, siapa yang percaya firman Tuhan itu ya dan amin? Angkat tangan saudara. Siapa yang percaya firman Tuhan itu pasti benar? Angkat tangan. Siapa yang percaya firman Tuhan lebih benar dari pikiran kita? Angkat tangan. Lebih benar dari perkataan siapapun. Angkat tangan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, angkat Alkitab saudara. Bisa buku, bisa iPad, bisa HP saudara. Pokok yang ada isi firman Tuhan yang angkat tinggi-tinggi. Angkat tinggi-tinggi, angkat tinggi-tinggi saudara. Katakan, aku percaya firman Tuhan adalah kebenaran. Sumber kebenaran. Lebih benar dari pikiranku. Lebih benar dari perkataan siapapun. Firman Tuhan pasti benar. Maka aku harus percaya firman Tuhan lebih dari pikiranku, lebih dari perkataan siapapun. Firman Tuhan ya dan amin. Iya, beri tepuk tangan sekali lagi. Sekarang saya ajak saudara ya lihat beberapa ayat supaya kita bisa tangkap saudara. Kita sudah deklarasi, kita tahu, kita percaya firman Tuhan itu benar, pasti benar. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Perkataan Tuhan sudah pasti benar, saudara. Lukas pasal 6 ayat 38. Lukas pasal 6 ayat 30. Betul ya? Lukas ya 38. Dikatakan berilah hati yang memberi. Beri, tangkap ya saudara. Berilah, katakan dulu saudara. Berilah saudara dikatakan. Dan kamu akan apa? Diberi. Tangkap sampai di sini. Bagaimana kita bisa diberi? Beri. Bisa kita doa untuk diberi, bisa. Tapi asal kita lakukan firman Tuhan ini, beri. Kamu akan diberi. Beri pengampunan, kamu diberi pengampunan. Beri pertolongan, kamu diberi pertolongan. Betul saudara? Beri anugerah pada orang lain, beri kasih, kamu akan terima kasih. Ini sudah merupakan hukum. Hukum alam, hukum yang Tuhan tetapkan. Tinggal dilakukan. Kita tidak hanya doa supaya diberi. Memang bisa kalau Tuhan berkenan. Memang bisa kalau Tuhan mau, saudara. Tapi sudah diberi cara yang luar biasa. Saudara, tidak harus minta-minta seperti apa. Tuhan sudah beri caranya. Beri saja, kamu diberi. Ini otomatis. Beri, kamu akan diberi. Saudara, luar biasa. Bahkan dilanjutkan lagi. Satu takaran yang baik. Ukuran yang baik. Bukan dikurangi, saudara. Malah tambah. Ya, dikatakan yang dipadatkan. Ukuran itu dipadatkan. Untuk apa dipadatkan saudara? Untuk apa dipadatkan? Untuk apa dipadatkan? Supaya makin banyak dapatnya. Dipadatkan, dipadatkan, dipadatkan saudara. Yang dipadatkan, yang digoncang saudara. Digoncang-goncang juga untuk apa? Isinya lebih banyak. Kalau saudara isi satu kaleng gitu saudara. Ya dipadat-padatkan kadang-kadang. Apa bahasa orang Solo, disok-sok supaya banyak, lalu digerak-gerakkan turun ke bawah supaya apa? Lebih banyak, bukan hanya supaya banyak, supaya lebih banyak. Dan yang tumpah keluar, saudara, akan dicurahkan. Jadi dikatakan ukurannya itu kalau engkau saudara memberi, saudara akan diberi, dipadatkan supaya banyak, digoyahkan supaya lebih banyak, bahkan sampai melober. Sampai melimpah, sampai membuah-buah, sampai melimpah-limpah. Artinya kalau kita beri, itu sudah hukum dari Tuhan. Kita akan terima yang banyak, kita akan terima lebih banyak, kita akan terima melimpah-limpah sampai berkelebihan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Ini jelas sekali dikatakan. Oh, ukuran seperti itu saudara. Kita berani melakukan firman Tuhan.
bukan hanya doa-doa setengah mati, saudara, tapi sudah diberi sarana, sudah diberi cara, tinggal kita lakukan, saudara. Beri, maka akan diberi dengan yang banyak, bahkan lebih banyak, sampai melober, sampai melimpah-limpah, sampai berkelebihan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Itu adalah cara yang luar biasa. Waktu saya persiapan, saya rasa Tuhan bukakan sesuatu yang selama ini kita tidak tangkap suku-suku. Tapi waktu Tuhan bukakan, saya rasa, oh ini luar biasa sekali. Lalu coba kita lihat lagi Kejadian pasal 3, pasal 8 ayat 22a. Sudah dikatakan, selama bumi masih ada, termasuk selama kita masih hidup di muka bumi ini, ya, selama kita masih ada di bumi, selama bumi ada, takkan henti-hentinya, selalu akan ada. Selama bumi masih ada, selama kita hidup di muka bumi, selama saya dan saudara masih ada di muka bumi, takkan henti-hentinya hukum apa, saudara? Menabur dan menuai. Itu pasti, itu hukum alam yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tabur, tuai, beri dan diberi, beri dan diberi. Beri, bahkan yang diberikan pada kita jauh lebih banyak. Tabur yang kita tuai jauh lebih banyak. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat, senantiasa lebih banyak, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Dan saya rasa itu yang Tuhan bukakan kepada saya. Dan itu membuat saya sangat antusias. Tuhan juga ingatkan lagi, coba perhatikan. Ya Bapa di surga, ya karena begitu besar kasih Allah pada dunia, dikaruniakan anaknya yang apa, saudara? Anaknya yang apa? Yang apa? Tunggal. Apa artinya anak yang tunggal? Satu-satunya. Dia berikan satu-satunya. Satu anak, betul saudara? Tapi akibatnya apa, saudara? Oh, dia dapatkan anak begitu luar biasa, banyak sekali. Kita semua menjadi anak-anaknya Bapak surgawi. Karena apa? Karena dia sudah memberikan satu anak yang percaya, dikatakan tidak binasa, melainkan peroleh hidup kekal, dan diberi hak menjadi anak-anak Tuhan. Satu diberikan, saudara. Oh, miliaran orang diselamatkan jadi anaknya, betul? Dan itu juga yang dilakukan oleh Abraham, yang disebut sebagai bapak orang percaya. Saya percaya itu teladan secara manusia. Kalau tadi teladan dari Allah sendiri, Allah sedang membukakan hukum ini, saudara. Manusia juga sama. Abraham diminta, ya kalau Alkitab malah nulis loh, dicobai, betul saudara ya, dilihat hatinya. Ya Abraham, berikan anakmu yang tunggal. Betul saudara, gak mudah. Tapi waktu dia melangkah dengan iman, Abraham berikan anak yang tunggal satu. Saudara dengar dulu ya, sama anak yang tunggal. Seperti hatinya bapak, dia berikan anaknya yang tunggal. Akhirnya dia punya berapa anak? Satu-satunya gak hilang. Banyak orang kan pikir gitu tuh saudara. Ini hanya satu loh, satu hilang habis loh. Bukan hilang habis, justru akhirnya dia jadi bapak banyak bangsa. Satu anak diberikan, saudara. Ini hukum ini selalu terjadi selama bumi masih ada. Beri, kamu akan diberi, dipadatkan, digoyahkan, bahkan sampai melober keluar. Itu sudah pasti terjadi. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu lebih benar dari apapun. Firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Firman Tuhan itu tidak pernah lalai. Apa yang difirmankan akan dilaksanakan. Betul? Betul? Jadi kalau saudara bisa renungkan, itu sesuatu yang luar biasa. Tuhan itu sudah memberikan cara. Tuhan itu sudah memberikan sarana. Setiap kita, siapapun sama saja.
Ya, sudah diberikan jalan keluar. Bagaimana kita bisa diberi? Bagaimana kita bisa dilimpahi? Bagaimana kita bisa berlimpah-limpah? Bagaimana kita bisa diberkati luar biasa? Bahkan jadi berkat yang luar biasa. Setiap kita sudah diberi caranya. Berilah, maka kamu akan diberi. Amin, saudara. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa sekali. Kalau kita bisa tangkap, kita akan temukan sesuatu yang luar biasa. Saudara, saat ini sajak saudara yang selama ini merasa kekurangan. Kurang itu banyak, saudara. Kurang sehat, kurang kasih, kurang rukun, kurang perhatian, kurang maju, ya kurang keuangannya. Banyak kekurangan. Saudara dengar, ada hukum yang sudah diajarkan dan itu sudah diberikan pada setiap kita. Kalau kita berani melakukan, kita akan mengalami. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang memenuhi janji. Tuhan yang berfirman adalah Tuhan yang melakukan firman-Nya. Beri, kamu akan diberi, dipadatkan, dikoyakkan sampai melober. Atau kalau saudara selama ini sudah doa, minta berkat terus, belum dapat. Saudara mungkin uji hati. Tuhan sudah berbicara. Kamu enggak minta pun, kalau lakukan firman. Siapa melakukan firman, itu sudah otomatis. Ini sudah hukum alam. Ini sudah ketetapan yang Tuhan berikan. Ini adalah metode yang Tuhan ajarkan, yang sudah Tuhan tetapkan, dan pasti bisa terjadi. Pasti bisa terjadi. Alkitab berkata, ada orang yang menebar banyak harta, tidak kekurangan. Ada orang yang berhemat luar biasa sekali, kekurangan terus. Betul? Kenapa? Tidak pernah memberi. Betul, saudara? Kekurangan terus. Saudara, lalu yang satu, kenapa? Bisa kelimpahan terus. Karena hukum ini akan berlaku. Enggak pernah memberi, enggak mendapat. Yang memberi hanya mendapat. Bahkan dipadatkan, bahkan digoyangkan, bahkan sampai meluber, saudara. Nah, itu saya percaya sesuatu yang luar biasa. Saya ajak saudara bisa tangkap prinsip yang pertama. Ini prinsip dasar. Saya ulangi, Allah sudah memberikan satu cara yang luar biasa. Otomatis setiap kita anak-anaknya sudah diberi cara. Saudara dan saya beri, kita akan diberi sampai berkelimpahan. Amin. Doa masih nunggu perkenanan. Doa masih menunggu, saudara, Tuhan ya atau tidak, saudara. Ya, tapi cara ini sudah ditetapkan oleh Tuhan dan pasti. Nah, sekarang kita akan belajar yang kedua, motivasi dalam memberi, saudara. Supaya sungguh-sungguh apa yang kita lakukan, saudara, itu adalah suatu pemberian yang murni. Itu satu pemberian yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu satu pemberian yang berkenan bagi Tuhan. Itu satu pemberian yang bisa mendatangkan ya, kita diberi, bahkan dipadatkan, bahkan digoyahkan, bahkan sampai melimpah, saudara. Motivasi memberi adalah kasih. Saudara, sekali ulangi, motivasi memberi adalah apa, saudara? Kasih. Saya ulangi sekali lagi. Kalau kita memberi, dasar kita memberi, motivasinya kita memberi harus apa? Kasih. Katakan yang keras. Kasih. Sekali lagi, saudara. Kasih, saudara. Matius 6 ayat 21 dikatakan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara tangkap dulu, dimanapun hartamu berada, di situ hatimu berada. Ada kaitannya, saudara, antara apa? Harta dan hati. Kalau hatimu pada Tuhan, engkau pasti juga akan memberi pada Tuhan. Setuju, saudara? Kalau hatimu pada sesama, pasti engkau akan memberikan pada sesama. Hati dan harta ini akan bersamaan. Di mana hartamu, di situ hatimu. Di mana hatimu, di situ hartamu juga. Enggak bisa kita mengasihi, tidak memberi itu enggak bisa. Enggak mungkin, saudara. Sampai tadi dikatakan, saudara, karena begitu besar. Ya, saudara.
Ya, saya bacakan saja Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Di sini dikatakan hati Allah itu kepada kita yang ada di dalam dunia, saudara. Maka saudara dikatakan di sini sehingga ia telah mengaruniakan, sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Saudara tangkap sekali lagi saja. Motivasi adalah hati. Kalau kita mengasihi, kita akan memberi. Betul saudara? Betul saudara? Allah dikatakan begitu besar kasih Allah akan kita manusia, maka dia memberi. Enggak bisa kasih itu tidak memberi, enggak bisa. Kasih itu sudah pasti memberi. Kalau kita ingin bisa memberi, miliki dulu kasih. Saya ulangi. Kalau kita ingin memberi pada Tuhan, miliki dulu kasih. Kita enggak punya kasih pada Tuhan, kita enggak bisa memberi. Kasih kita makin kecil, pemberian kita akan makin kecil. Kasih kita makin besar pada Tuhan, pemberian kita makin besar. Betul? Kepada sesama juga sama. Kasih kita makin besar, kita akan memberi lebih besar. Kasih kita makin kecil, kita akan beri lebih kecil. Enggak punya kasih, kita enggak memberi. Pada siapapun juga sama. Di mana hartamu, di situ hatimu. Atau di hatimu pasti ada kaitannya dengan memberi. Supaya kita bisa memberi, yang membuat kita diberi, yang dipadatkan, yang digoyahkan, yang lumpah keluar, saudara harus memiliki kasih. Dasarnya kasih dulu, miliki kasih dulu. Punya kasih, kita bisa memberi. Kasihnya kita besar, kita memberi besar. Makin mengasihi, makin berani kita memberi. Yang membuat kita makin diberkati. Yang membuat kita makin melimpah. Yang membuat kita makin jadi berkat yang luar biasa. Hukumnya, dasarnya, motivasinya adalah kasih. Sekarang kita akan belajar sedikit dengan Daud. Daud memberi persembahan karena mengasihi Tuhan. Satu Tawarib, saudara, 22 ayat yang kelima. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan sekarang dan kurang berpengalaman, dan Roma yang harus didirikan bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati, saudara. Oh, luar biasa. Dia mengasihi Tuhan, dia cinta Tuhan, dia ingin bangun bait Allah. Tapi Tuhan berkata, engkau sudah tanganmu berlumuran darah karena perang. Yang membangun bait Allah bukan engkau, anakmu. Tapi pikir Daud, anakku masih sangat muda, belum pengalaman, belum punya kemampuan besar. Maka dia menyediakan, membantu. Sebab dia berkata, bait Allah yang dibangun ini harus luar biasa besarnya, harus luar biasa megahnya, harus luar biasa kemuliaannya, supaya setiap orang lihat nama Tuhan dipermuliakan. Karena hati yang cinta pada Tuhan luar biasa, hingga dia ingin memberi bukan asal-asalan. Kalau bangun bait Allah bukan asal-asalan, yang terbaik yang bisa dia lakukan. Karena di dasarnya hati yang cinta pada Tuhan, takut anaknya tidak bisa nanti melakukan yang terbaik. Dia ikut melangkah, dia ikut bergerak, dia ikut melakukannya supaya bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Daud adalah orang yang mengasihi Tuhan. Kita kenal, sudah sekian lama belajar, Daud adalah salah satu raja yang paling mengasihi Tuhan. Dan salah satu raja yang paling dikasihi Tuhan, betul? Karena dia mengasihi Tuhan, luar biasa. Maka dia ingin memberi Tuhan juga yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa, bait Allah. Saya tergerak, kita akan baca beberapa ayat lagi yang bagi saya percaya Tuhan bukakan. Satu Tawarib lagi, sekarang ayat 29, sudah di renungan belum ada. 29 mulai ayat yang pertama. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaat itu, Salomo anakku satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda, diulangi, dan kurang berpengalaman.
sedang pekerjaan ini apa saudara? Besar. Ya saudara. Ya dikatakan sedang pekerjaan ini besar. Sebab bukan untuk ya manusia baik itu. Melainkan untuk Tuhan Allah. Ini bukan untuk manusia. Ini untuk Tuhan Allah. Maka harus yang luar biasa. Ya bukan hanya untuk manusia biasa. Untuk Allah yang luar biasa. Harus luar biasa. Ayat yang kedua. Dengan segenap kemampuan. Dia tidak salah-salah. Bukan ya sisanya. Bukan ya ini sudah tidak dipakai lagi. Ini sudah enggak berguna bagi aku. Ya buat Tuhan aja. Bukan. Ya dengan segenap kemampuan. Bukan hanya kemampuan. Segenap kemampuan. Aku telah mengadakan persediaan untuk Roma Allahku. Yakni perak, barang-barang emas. Perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata, syaham, dan permata tatahan, batu hitam, dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu maha, dan sangat banyak saudara, ya pualam. Ya, ditambah ayat ketiga saudara perhatikan. Lagi pula karena apa? Lagi pula oleh karena apa? Cintaku. Hati yang mencintai cintaku kepada Roma Allahku. Maka sebagai tambahan ditambahkan lagi saudara. Pada segala yang telah ya ku sediakan bagi Roma Kudus. Aku dengan ini memberikan pada Roma Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Bukan hanya nyuruh orang saudara. Tapi dia sendiri. 3.000 talenta emas dari emas Ofir. Dan 7.000 talenta perak murni. Untuk menyalot dinding ya ruang. Yakni emas untuk barang-barang emas. Dan perak untuk barang-barang perak. Dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Bukan dia menyediakan dari kerajaannya, dia memberikan dari harta milik pribadinya karena cintanya. Sekarang ditambah gerakan semua rakyatnya. Dikatakan maka siapa pada hari ini yang rela memberikan persembahan pada Tuhan? Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan segala kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan pada para pemimpin pekerja untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di Roma 5.000 Roma Allah 5.000 talenta emas dan 10.000 dirham, 10.000 talenta perak dan 18.000 talenta tembaga serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel orang Gerson itu untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu saudara perhatikan bersukacita karena apa? Karena apa? Kerelaan mereka masing-masing. Mereka memberi, tapi mereka itu bersukacita karena hatinya cinta Tuhan, karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati, karena apa? Dasarnya, motivasinya cinta, tulus hati. Mereka memberikan persembahan pada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Ditambah karena Daud sangat cinta Tuhan, ada gerakan untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Lalu Daud sangat sukacita. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu. Berkatalah Daud, terpujilah engkau ya Tuhan Allah, ya Bapa kami Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mereka semua memberi karena apa? Cinta. Mereka memberi dengan sukacita, dengan rela, dengan tulus. Ya, motivasinya karena apa? Cinta. Karena cinta mereka bisa memberi. Enggak cinta, enggak bisa memberi. Karena Daud cinta, Daud memberi. Saudara, bahkan menggerakkan yang lain juga cinta memberi. 1 Tawarikh 29 ini sekarang ayat 18. Ini luar biasa. Doa Daud apa? Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapak-bapak kami, peliharalah untuk apa?
Selama-lamanya. Apa yang dipelihara? Selama-lamanya. Kecenderungan hati umatmu yang demikian. Hati yang cinta Tuhan. Hati yang memberi bagi Tuhan. Supaya terus dipelihara. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Terus ada selama-lamanya. Sepanjang kehidupannya, saudara. Luar biasa. Dan tetaplah tujukan hati kami kepadamu. Kalau saudara bisa perhatikan, ini sesuatu yang luar biasa. Dia cinta Tuhan sehingga ia berkorban untuk mempersembahkan yang terbaik dan melakukan hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Betul saudara? Betul saudara? Nah sekarang coba kita uji lagi. Apakah saudara cinta Tuhan? Enggak ada cinta, enggak memberi, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Makin cinta, makin memberi. Kecuali cintanya sudah luntur. Ya betul tak? Dokter Glendi dulu pacaran memberi apa enggak ya? Pernah beri enggak? Enggak mungkin orang yang kikir bin medit. Kalau sedang jatuh cinta, lomo, murah hati. Loh, ya apa ya? Ya apa ya? Ayo, para wanita ini. Kalau didekati, enggak ada. Deketin saudara tetap medit, enggak ada. Kalau tetap medit, saudara pasti nehi. Mesti gitu toh? Betul? Cinta itu seperti itu saudara. Cintanya hilang, ya hilang. Kenapa gereja mula-mula? Jangan sampai kehilangan cinta mula-mula. Karena sekalipun masih beribadah, karena sekalipun masih melayani, kalau cintanya mula-mula hilang, sudah enggak ada. Hati yang tulus memberi itu sudah tidak akan ada. Yang pada adalah keluhan, mengeluh. Wah inilah, mengeluh, inilah, mengeluh ini. Banyak sekali ya keluh kesahnya. Tapi hati yang cinta, penuh ucapan syukur, penuh sukacita. Seperti mereka tadi, oh penuh puji-pujian bagi Tuhan. Itu karena hati yang cinta pada Tuhan. Saya ajak uji. Kalau mau buat mudah gampang. Kalau kita sudah nggak bisa memberi pada pasangan, cinta kita mungkin luntur. Dimintai malah marah-marah gitu saudara. Itu sudah mulai luntur gitu saudara. Kalau kita sudah nggak bisa memberi pada sesama, tanda tanya. Memang memberi belum tentu cinta ya saudara. Tapi cinta itu pasti memberi. Kalau dengan Tuhan saudara sudah nggak bisa memberi waktu saudara, tenaga saudara, talenta saudara, harta saudara, sudah ngomong cinta seperti apapun Tuhan, nggak mungkin. Apalagi Tuhan tahu hati, betul nggak? Saudara sah, betul nggak? Itu pasti kok saudara. Jangan kehilangan kasih yang dari Tuhan, supaya kita bisa memberi. Saudara dengar, Tuhan itu nggak pernah merugikan kita. Tuhan itu memberi cara bagaimana otomatis kita diberi. Bagaimana otomatis kita bisa dapat berkat. Bagaimana otomatis kita bisa dilimpahi oleh Tuhan. Bagaimana otomatis kita bisa berkelimpahan. Bagaimana otomatis kita bisa jadi berkat. Itu sudah diberikan caranya. Sarananya oleh Tuhan. Itu sudah diberikan. Dasarnya hatinya adalah kasih. Lalu saya ingin tergerak saudara belajar 5 manfaat hati yang memberi. Apa saja? Banyak sekali sebetulnya saudara. Yang pertama hati memberi saudara menarik kita mendekat pada Tuhan. Kalau kita suka memberi saudara akan menarik kita mendekat pada Tuhan. Tadi kita sudah baca Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saya beri contoh ya. Saudara punya harta, saudara ya. Di mana hartamu berada, ya di situ hatimu. Kalau saudara suka harta, taruh di dunia. Hati saudara di mana? Pasti, betul? Kalau kau berani harta untuk keluarga, hati saudara di mana? Di keluarga. Harta ditaruh di tangannya Tuhan, hati saudara di mana? Tuhan. Di mana hartamu? Sebetulnya hatimu di situ.
Jadi saat kita belajar memberi, akan punya faedah yang pertama, kita bisa makin mendekat pada Tuhan. Kita 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 makin mendekat pada Tuhan. Pemberian membuat kita makin mendekat. Karena hati kita tuh di harta. Harta kita taruh di mana? Di situ hatimu. Ini firman Tuhan yang berkata. Harta kita nehi untuk Tuhan. Sebetulnya hati kita nehi untuk Tuhan. Memberi membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Hati yang memberi, yang kedua hati yang memberi membuat kita makin serupa dengan Tuhan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah itu adalah kasih. Katakan dulu saudara. Allah itu adalah apa? Kasih. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia sehingga dikaruniakan. Allah itu kasih, maka dia memberi. Yesus itu kasih, maka dia memberikan dirinya. Karena kasih memberi, makin kita memberi, kita makin seperti Kristus. Makin kita memberi, kita makin seperti Allah. Kita tampil sebagai anak Tuhan. Banyak memberi, saudara. Banyak orang lihat Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita. Orang bisa lihat Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita ada kasih untuk memberi. Makin seperti Tuhan. Yang ketiga, hati memberi mendatangkan kebahagiaan. Kisah Rasul 20 ayat 35b adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Menerima bahagia, saudara. Tapi memberi sebetulnya kalau kita sudah punya konsep ini, kita sudah mengerti. Memberi itu cara otomatis dari Tuhan. Supaya kita bisa diberi, bahkan dipadatkan, bahkan digoyahkan, bahkan sampai melober. Sebetulnya memberi lebih bahagia, lebih berkat, dan membuat hati kita lebih bahagia. Saudara. Tapi hanya semakin kita dewasa kepada Tuhan, kita bisa makin memberi. Tadi saya disiapkan satu PowerPoint tentang Rockefeller, mungkin juga bagus. Kita lihat, saudara, Rockefeller. Umur 16 tahun setelah berijazah sekolah dagang menengah, ia mencari kerja. Didorong oleh kemiskinan keluarganya. Jadi karena miskin terus dia kerja sungguh-sungguh. Umur 18, tadi 16 sudah kerja, sekarang 8. Sudah berusaha berdiri sendiri dan mendirikan firma Clark dan Rockefeller. Dan akhirnya terkenal sebagai Raja minyak dunia berkat tekad dan ketekunannya. Saudara tangkap dulu. Dia sejak umur 16 tahun kerja. Dia bosan miskin, dia gak mau miskin lagi. Kerja, tekun, kerja. Sampai akhirnya dia bisa menjadi raja minyak, saudara. Oh, luar biasa sekali. Raja minyak dunia. Kelasnya bukan kelas kampung, kelasnya bukan kelas kota, kelasnya bukan kelas negara, kelasnya kelas dunia, saudara. Luar biasa, lanjutkan. Usia 3 tahun mungkin ini adalah orang yang terkaya di muka bumi. Umur 53 diprediksi dia itu orang terkaya di muka bumi. Paling kaya di seluruh dunia. Tapi karena siang malam yang dipikirkan hanyalah uang. Lama-lama jadi beruang. Loh, beruang tak punya uang banyak toh tadi toh? Beruang maksudnya gitu, saudara. Uang terus, saudara. Akhirnya ia terserang penyakit yang mengakibatkan seluruh rambutnya rontok sampai alis matanya dan harus diet ketat seperti ini, saudara. Alisnya juga enggak ada. Saya lihat dia tuh ingat saya dulu, saudara. Sebab sama, ini penyakitnya mungkin sama, saudara. Habis semua, rambutnya habis, alisnya habis, bulu mata habis, bulu hidung habis, semua. Saudara lihat, saudara.
kepalanya dengan pipinya sama. Nggak ada sama sekali, lihat di sini polos. Nggak ada sedikit pun. Nggak hijau juga saudara. Ini sudah seperti kulit biasa. Habis pokok. Semua habis. Uangnya paling banyak seluruh dunia. Tapi nggak punya rambut. Sedikit pun nggak punya. Tuhan itu luar biasa. Sampai terpaksa apa? Diet ketat untuk pengobatannya. Anjuran dokter harus diet ketat supaya sembuh, supaya bisa dapat rambut. Lanjutkan. Penghasilannya seminggu tidak kurang dari $1 juta. $1 juta berapa ya? Berapa Freddy? $1 juta itu berapa? 13 miliar. Ya Mas. 1 minggu 13 miliar. Mau enggak? Mau enggak kalau saya gini? Mau enggak? Siapa yang mau? Lu kok malu toh saudara? Enggak ada salahnya toh. Cuman jangan lupa Tuhan toh. Intinya kan itu harusnya toh saudara. Dapat banyak kalau jadi berkat, hebat. Ya enggak? Salahnya dia hanya uang terus. Seminggu saudara 100 berapa tadi? 30 miliar. 13 miliar ya. Ya seminggu saudara. Tetapi apa? Harus makan makanan yang tidak lebih dari $2. Nah, sekarang siapa mau? Saudara dapat seminggu $1 juta. Tapi apa ini tadi? Ya, makannya cuma $2. Bisa punya banyak, tapi nggak bisa nikmati. Ya, betul saudara. Berupa susu yang diasamkan dan sedikit roti kering, serta tidak lepas dari obat-obatan yang mahal harganya. Yang paling banyak untuk beli obat. Lanjutkan lagi. Ya, ia mulai berpikir bagaimana kalau sebagian kekayaannya untuk membahagiakan orang lain. Ganti sekarang. Dulu uang terus. Sekarang mulai mikir harus ada kasih kepada ya Tuhan dan sesama. Maka pikirannya berubah 180 derajat dari seorang yang hanya mencari uang menjadi seorang pemberi uang untuk memberitakan Injil dan membantu orang-orang lain. Ya baru sadar sekarang. Lanjutkan lagi. Ya, ia mulai menyumbang ke tempat ibadah, ke sekolah, mendirikan universitas, membantu orang negro, mungkin ganti kulit hitam loh. Ini kalau ada orang negro di sini bisa marah. Orang kulit hitam disebut negro marah katanya. Ya, tidak kurang dari 600 juta dolar yang disumbangkan untuk kepentingan umat. Lanjutkan. Apalagi? Saat itulah kesehatannya sang miliarder berubah secara radikal. Ia mulai bisa tidur. Dulunya nggak bisa tidur. Jian terus, uang terus, fulus terus, duit terus. Ya, motornya duitan banyak gitu saudara ya. Mulai bisa tidur dan makan dengan normal. Dokter Mick Mellon yang merawatnya berkata, kuasa Tuhan bekerja melalui aliran kasih, ucapan syukur dari orang-orang yang ditolong dan nama Tuhan dipermuliakan. Betul? Bisa memberi itu bahagia. Bisa dapat uang gak bisa memberi itu gak bahagia. Saya ulangi ya saudara ya. Bisa punya uang tapi gak bisa memberi gak pernah bahagia. Karena gak punya kasih. Bisa punya uang, bisa punya kasih, bisa memberi bahagia. Kalau saudara gak bahagia terus uji. Salah satunya mungkin saudara kurang punya kasih, kurang memberi. Mungkin begitu saudara, uji diri. Dia uangnya sekian, gak bisa membuat dia bahagia. Orang paling kaya seluruh dunia pada zamannya tidak membuat dia bahagia. Gak bisa tidur, gak bisa makan, penyakit seperti itu. Betul? 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 Ya. Jadi luar biasa membawa kebahagiaan saudara. Datangkan kasih. Yang keempat, hati memberi mendatangkan berkat Tuhan.
Tadi sudah saya bacakan saudara, Lukas tadi, berilah kamu akan diberi saudara, satu takaran baik, dipadatkan, digoncangkan, ya sampai tumpah keluar, dicurahkan, mendatangkan berkat yang berkelimpahan. Kita tidak mungkin bisa mengalahkan Tuhan dalam hal memberi. Waktu kita memberi, ganti Tuhan yang memberi. Tangan kita memberi cuma sekian, tangannya Tuhan kalau memberi kita 7 bintang saja di tangannya, sekaligus pasti jauh lebih banyak. Kita bisa lihat hal yang luar biasa. Kita bisa belajar tadi Daud, kita sudah baca, karena dia punya kasih kepada Tuhan, dia bisa memberi, maka dia diberi. Kalau saudara perhatikan di Alkitab banyak sekali, waktu dia mendirikan bait Allah ini, maka Tuhan berjanji lebih dahsyat lagi. Tuhan berkata, aku sudah memberkati engkau, tapi aku akan memberkati engkau berlipat-lipat ganda lebih besar lagi. Bahkan bukannya berkat biasa, kerajaanmu akan terus ada. Oh, terus pelindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan, sampai anak cucunya diberkati. Bahkan sampai Tuhan berkata, anakmu salah saja seperti Saul, tidak akan aku buang seperti Saul. Tetap masih ada ya kemurahan daripada aku, tidak langsung aku buang. Luar biasa. Kenapa? Sampai dia diberi janji yang berlipat-lipat ganda. Satu, memberi. Kenapa dia bisa memberi dengan Tuhan? Kasih. Betul? Luar biasa. Lalu itu nurun ke anaknya. Saya mau tanya saudara, Alkitab menulis, tidak ada seorang yang terima berkat atau diberkati lebih daripada dia. Raja sebelumnya dan raja sesudahnya, tidak ada yang lebih dari dia. Siapa itu? Siapa itu? Salomo, saudara tahu ya, Alkitab berkata dia paling melimpah. Kenapa dia bisa terima berkat yang luar biasa? Kenapa? 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 Daud memberi, ada berkat dari orang tua, nurun ke anak, ada, ya. Tapi bukan hanya itu saja, karena dia yang lebih, kalau limpahnya luar biasa sekali, lebih dari Daud, apalagi. Kenapa? Saudara dengar ya, dia bisa uang besar luar biasa, bahkan kerajaannya setelah diserahkan dia dari Daud, booming jauh lebih luar biasa. Sampai begitu luar biasa sekali. Karena apa? Hikmat. Betul? Dia punya hikmat. Warisan yang diterima oleh dari ayahnya dikembangkan luar biasa. Dimajukan lebih lagi, lebih luas lagi, lebih sukses lagi, lebih besar lagi, lebih melimpah lagi. Luar biasa sekali. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Karena Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa. Tujuh saudara? Tujuh Aditya? Nah sekarang saya tanya lagi. Kenapa dia bisa terima hikmat yang lebih dari orang lain? Kenapa dia diberi hikmat lebih dari yang lain? Kenapa? Tuhan itu semua ada sebabnya. Tuhan itu ada sebabnya. Dalam segala ada sebabnya. Kenapa? Ayatnya kalau keluarin. Ayatnya keluarin. Karena saudara dengar, dia memberi. Karena apa? Dia memberi. Lalu dia diberi hikmat yang luar biasa. Coba dikeluarkan ayatnya. Nanti sambil nunggu saya ceritain dulu ya. Alkitab berkata, ya, dia datang ke dia setelah bait Allah didirikan, saudara ya. Lalu dia cari tempat pengorbanan yang paling besar. Ayatnya isinya begitu. Dia cari tempat pengorbanan yang paling besar. Kenapa cari tempat pengorbanan yang paling besar? Karena dia ingin mempersembahkan persembahan yang paling besar. Yang lebih daripada raja sebelumnya. Ya, Daud sorry. Yang lebih daripada orang lain. Dia ingin memberi yang paling besar. Dia cari tempat yang paling besar. Dan waktu dia mempersembahkan, saudara tangkap, nanti ayatnya kalau muncul saudara tangkap ya. Malamnya Tuhan datang. Salomo, kau mau minta apa? Aku akan memberikan apa yang kau minta. Baru Salomo ngomong, Tuhan, aku minta hikmat. Betul? Tapi kenapa malamnya Tuhan datang pada dia? Karena siangnya dia sedang mempersembahkan persembahan yang luar biasa. Sampai Tuhan, saya percaya juga kaget, kagum.
dia lakukan sesuatu yang lebih daripada orang lain. Malamnya dia tanya minta apa? Dia minta hikmat. Tuhan lebih senang lagi. Diberikan hikmat. Dan dengan hikmat dia bisa mengembangkan luar biasa. Kalau saudara bisa kembalikan semua. Balik ke situ. Ini sudah satu cara yang diajarkan Tuhan. Yang ditetapkan oleh Tuhan. Yang akan otomatis pasti berjalan. Selama bumi masih ada, hukum ini tidak bisa hilang. Selama bumi ada. Hanya orang keliru seringkali pakai matematikanya manusia. Tuhan itu beda. Tuhan itu menabur, nuainya banyak. Orang berkata memberi, hilang habis. Keliru saudara. Saudara lihat contoh banyak sekali. Orang yang diberkati luar biasa. Kalau saudara cari belakangnya, salah satu penyebabnya. Dia taburnya luar biasa. Saya cerita seseorang misalkan ya. Dulu dia pernah bersaksi yang saya lihat pernah diberkati luar biasa. Ibunya kalau ke gereja itu kalau memberi berani sekali. Dia marah dengan ibunya. Ibu kalau di gereja memberi. Kalau di rumah dengan anaknya kikir. Marah dia. Lalu setiap kali dia marah ibunya berkata apa? Nak, kamu tidak ngerti. Apa yang aku lakukan? Ini taburan untuk besok kamu yang nuai. Nah, Febel dia terus mesti ingat orangnya nggak usah saya sebut, ingat. Gitu. Dan waktu dia sudah dewasa dipanggil untuk melayani oleh Tuhan. Dia punya berapa ya? Apotek berapa ya itu? 3 atau 7 apotek gitu. Dipakai korban untuk membangun pelayanan. Untuk membangun pekerjaan Tuhan. Lalu aja Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Luar biasa. Hanya setelah diberkati, jangan hatinya berubah seperti Salomo. Kalau berubah ya rusak. Bukan karena taburannya, tapi karena hatinya yang berubah. Betul? Betul? Saya kenal banyak. Sekarang contoh sedikit saudara ya. Contoh. Kenapa gereja kita diberkati luar biasa? Orang kalau lihat hanya wah. Gereja kita keluarga Allah itu karena kasih karunia. Orang ngomong gitu. Itu kemurahan Tuhan. Itu ada anugerah Tuhan. Benar, itu tidak salah. Tapi kenapa ada kasih karunia lebih? Kenapa ada anugerah? Tuhan itu gak pernah pilih kasih. Ada sebabnya. Saudara lihat sejarah gereja kita. Gak pernah luput dari memberi. Gak pernah luput dari memberi. Gak pernah luput dari memberi. Hidup yang diberikan. Pekerjaan yang dikorbankan, diberikan. Rumah yang diberikan. Kekayaan perhiasan yang diberikan. Semua yang diberikan itu taburan. Betul? Jangan hanya dilihat tuan. Tuan itu harus dicari taburannya. Orang bisa menuai banyak. Karena taburannya dulu banyak. Orang bisa menuai 10 hektar. Karena dia menabur benih untuk 10 hektar. Orang hanya bisa nuai tuan 1 hektar. Karena benih yang ditabur hanya untuk 1 hektar. Betul? Itu hukum alam yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Itu sudah pasti. Selama bumi ada itu pasti terjadi. Cuma tadi hati kita tetap jaga jangan dirusak. Kadang-kadang bisa rusak karena dosa dan macam-macam. Tapi hukum ini tetap akan jalan. Enggak bisa kita enggak ngalami janji Tuhan. Enggak bisa kita dihalangi oleh setan untuk batalkan hukum Allah. Enggak bisa setan menghalangi. Yang bisa hanya dosa pribadi. Tapi hukum Allah pasti terjadi. Jadi diberkati. Itu pasti. Lalu orang bilang, Pak, enggak punya apa-apa kok suruh memberi. Satu kali, Elia disuruh ke janda Sarfat. Elia disuruh oleh Tuhan ketemu dengan seorang janda. Berikan aku roti dan minum. Janda Sarfat bilang apa? Aku tidak punya apa-apa. Aku hanya punya sedikit tepung, sedikit minyak dalam buli-buli yang kecil. Betul? Orang itu selalu pikir nggak punya apa-apa.
Enggak punya apa-apa. Janda yang kekurangan terjerat hutang waktu datang pada Elisa ditanya, kamu punya apa? Jawabnya sama, enggak punya apa-apa. Orang mikirnya enggak punya apa-apa. Kita masih punya waktu. Saudara masih punya tenaga. Saudara masih punya kasih. Saudara punya banyak hal. Bukan enggak punya. Saudara masih punya pikiran, kepandaian. Betul? Elia ngomong apa? Berikan itu, buatan. Tuhan ingin memelihara hidupku karena Tuhan ingin pakai aku. Supaya menyadarkan bangsa Israel. Supaya bertobat dari menyembah Baal. Engkau berani. Engkau ditolong Tuhan. Dia berkata, ini aku makan. Nanti sudah enggak ngerti. Masih bisa makan enggak? Mati apa enggak? Tapi akhirnya dia berkata, aku berani. Akhirnya dibuat, berikan pada Elia. Itu sebenarnya bukan untuk Elia. Itu untuk Tuhan. Karena Tuhan ngomong Tuhan mau pakai Elia. Ini untuk melanjutkan misinya. Dan ternyata dalam kekurangan mujizat terjadi. Tepung tidak pernah habis-habisnya. Minyak tidak pernah habis-habisnya. Apa yang ada, yang sudah Tuhan berikan, itu modal untuk dilipat gandakan. Baik yang cuman sedikit minyak, cuman sedikit tepung, apalagi yang sudah diberi berkat yang banyak. Kalau saudara enggak gunakan untuk kekekalan, sayang, ditinggal enggak ada gunanya semua. Betul? Betul? Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Yang terakhir, hati memberi, menghancurkan roh, materialisme, dan mendatangkan upah besar di surga. Ya, peringatkan, 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Ya, melainkan kepada Allah dalam kekayaannya, ya, yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat apa? Baik. Menjadi kaya dalam apa? Kebajikan. Suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan satu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Kalau saudara bisa tahu pelajaran kitab, Paulus itu berkata pada Timotius, akhir zaman mayoritas orang itu cinta uang, motor duitin kabeh. Mikirnya duit tok. Tuhan ditinggal hanya karena duit. Akhir zaman seperti saudara baca nanti. Dia maka pesan pada orang kaya, jangan hanya uang. Ingat Tuhan yang memberkati. Pakailah itu untuk apa? Kebajikan. Untuk apa? Berbuat baik. Untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Betul? Dengan itu engkau mempersiapkan untuk dirimu sendiri. Tadi dikatakan, betul? Kehidupan yang sebenarnya dalam kekekalan. Ada sesuatu yang luar biasa. Itu modal yang luar biasa. Apa yang sudah di tangan, ini kesempatan, modal luar biasa. Membangun kehidupan yang kekal secara luar biasa. Memerintah bersama-sama dengan Yesus. Memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Bukan hanya orang biasa di surga. Tapi sungguh-sungguh duduk satu meja bersama Tuhan. Duduk dalam tahta bersama Yesus. Duduk memerintah bersama Yesus. Itu memberi. Amin, saudara. Saya percaya Tuhan sedang bicara seperti itu, saudara. Tuhan sedang bukakan suatu kekuatan yang luar biasa dari hati yang memberi. Saudara ingat dalam tahun ini terus saya tergerak lakukan banyak hal. Salah satunya memberi. Lalu kita mulai ya ada gerakan keluarga Allah peduli. Saya ingin ajak saudara lihat sedikit supaya saudara juga ya ada gambaran saudara keluarga Allah peduli saudara. Bangkit dan jadilah apa? Terang. Untuk jadi terang. Lanjutkan. Apa saja. Ya. Supaya saudara bisa tahu tim keluarga Allah peduli berbagi kasih di panti, rehabilitasi, adulam. Lanjutkan.
Iya, pengobatan gratis untuk warga panti dan warga sekitar. Sampai saya dengar banyak kesaksian sekitarnya bersyukur dan berkata terima kasih. Gereja, ya keluarga Allah peduli, Tuhan gereja peduli pada masyarakat. Karena ini untuk masyarakat juga, sehingga mereka diberkati, mereka bisa lihat kasih Tuhan ya dalam pelayanan ini. Ya, lanjutkan. Apa? Pemberian triplek sebagai alas ranjang tempat tidur. Lanjutkan lagi. Iya, apalagi penyerahan radio dan speaker supaya apa? Mereka dengar firman, dengar firman. Buka radio saja, dengar firman, dengar firman, dengar firman terus. Lanjutkan. Iya, apalagi pemberian training dan kolam untuk budidaya ikan lele. Tujuannya apa? Biasanya panti gitu tuh hanya nunggu belas kasihan, sumbangan dari donator. Sekarang dibangunkan budidaya lele supaya punya sumber penghasilan sendiri. Ya, luar biasa. Saya dengar sudah panen ya kolam itu budidaya lele. Ya, saya dengar sekarang sudah mulai panen. Nah, ini coba lihat lele yang sudah dihasilkan dari panti Adulam sudah panen lebih dari 110 kilo. Itu akan panen lagi. Itu akan panen lagi, itu akan panen lagi, itu akan panen lagi, itu akan panen lagi, itu akan panen lagi. Mereka akan dapat saluran berkat, saluran berkat, saluran berkat, saluran berkat, dan saluran berkat terus. Lanjutkan. Iya, ya pendampingan dan konseling oleh tim doa dan konselor ya dari gereja kita. Lanjutkan, apalagi? Iya, potong rambut gratis oleh tim El Shaddai Training Center. Pasti berguna untuk mereka, apalagi iya warga panti rehabilitasi Adulam sudah mengikuti ibadah, sekarang akhirnya bisa ikut ibadah, dengar firman Tuhan, diberkati, apalagi iya, apalagi ya pengurus inti panti Adulam, Bapak Ketua RT setempat mengucapkan syukur, terima kasih pada keluarga Allah yang sudah memberikan bantuan kepada panti Adulam melalui tim KA Peduli. Lanjutkan, apalagi keluarga Allah renovasi MCK Balong. Nah, ini saudara, lanjutkan lagi. Apalagi pada saat peresmian disertai dengan foto potong rambut dan pengobatan gratis Kepala Kelurahan Balong ya Bapak apa ini? Kok Bapak merasa bersyukur? Mestinya nek Bapak siapa mestinya namanya? Ini mungkin lupa. Bapak siapa tolong ditulis, merasa bersyukur karena gereja bisa menjadi berkat bagi masyarakat. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ya, sampai juga ya, Bapak Lurah ya melihat kasih Tuhan. Lanjutkan lagi. Ya, karena ada ini juga spanduk. Ya, pemberian 100 paket sembako pada tukang sapu jalanan. Ya, tukang angkut barang. Pasal lagi. Bapak Lurah setempat juga sama memberikan sambutan yang positif untuk kegiatan KA Peduli ini. Lanjutkan lagi. Apalagi? Ya, tanggal 13 ini gereja kita membaptis 17 orang di lembaga masyarakat. Lanjutkan, apalagi? Ya, ini Pak Aditya itu. Ya, program renovasi becak tahap 1 yang diikuti oleh 28 pengemudi becak yang becaknya telah dicat ulang mendapat seragam dan diberi paket sembako bapak-bapak becak. Ya, lanjutkan lagi. Iya. Pembekalan karakter bukan hanya becaknya tapi pembekalan karakter ya pada tukang becak untuk bisa berbuat baik jujur diajari terutama keselamatan penumpang dan dirinya, sopan santun, memenuhi rambu-rambu lalu lintas, dilanjutkan pengarahan untuk renovasi, pengecatan becak, pemberian souvenir. Lanjutkan. Ya, apalagi keluarga Allah Peduli berbagi kasih di lapas Nusa Kambangan. Lanjutkan lagi. Apalagi ya tim peduli bagi kasih pada korban banjir ya berupa lokasi banjir di Solo 600 nasi, selimut dan macam-macam ya minyak kayu putih dan lain-lain. Apalagi lanjutkan lagi. Ya pemberian kursi roda dari tim keluarga Allah Peduli. Ya lanjutkan apalagi. Penyuluhan ya bahaya narkoba oleh tim KA Peduli ya kerjasama di Balong kerjasama dengan ya BNN saudara. Ini juga sangat luar biasa sekali, tidak mudah itu saudara. Ya tapi bisa jadi berkat. Ya lanjutkan lagi. Pemberian gelas, piring dan MTT oleh tim untuk beberapa warung makan. Ya
berkati mereka sehingga mereka bisa punya ya banyak untuk mencukupi ya modal mereka. Lanjutkan. Apalagi ada 49 becak yang renovasi oleh tim Kalang Peduli. Ya ini nyambung yang tadi itu becak itu. Lanjutkan. Apalagi. Nah, peduli berkasih ya dengan para tukang becak sukacita. Nah besok saudara naik becak ini ya. Ya kalau saudara naik becak ini diberkati, jangan harusnya 5.000 dinyang-nyang terus 2.000 Pak. Saya jangan gitu saudara. 5.000 berarti saudara anak Tuhan 10.000 lah gitu saudara. Lebih berkat memberi saudara ya. Lanjutkan lagi apa? Tim ya Kalang Peduli berkasih dengan para pejuang veteran. Ini ada hampir 200 ya. Lanjutkan lagi, ini veteran perang kita hargai saat kemerdekaan. Nah ini saudara lihat ya, para tukang becak dan pejuang veteran bergabung berdoa bagi bangsa. Lanjutkan lagi, ini ya job fair ini juga luar biasa baru saja disertai 32 ya perusahaan nasional lebih dari 5.000 pencari kerja. Jadi banyak, kalau bisa ditanya kalau 5.000 berapa supaya tepatnya ada. Saudara lihat. Ya berbagai orang datang semua ini saudara. Ya diresmikan oleh Bapak Wakil Wali Kota Surakarta, Bapak Purnomo. Beliau sangat senang gereja mau peduli dan bisa menjadi berkat. Dia ya tanya tentang keluarga Allah peduli, tanya tentang apa? Tentang EPC kita. Dia juga kagum ya, gereja peduli ya, gereja perhatian ya. Wah luar biasa. Dia aplaus. Ya ini Bapak Wakil Wali Kota. Lanjutkan. Apa ini? Renovasi MCK, nusukan, ini sedang dikerjakan. Ya, sedang proses. Lanjutkan lagi. Mana lagi? Nah, ini apa ini? Oh, ini akan dilakukan. Great Sale. Apa saudara? Jadi ini keluarga Allah peduli. Setelah sudah melakukan ini nanti masih akan follow up terus. Setelah ulang tahun akan terus. Nah, ini akan mengadakan itu saudara. Great itu besar. Great itu garasi, sale. Intinya begini, saudara akan mengumpulkan barang-barang bagi saudara yang punya barang-barang apapun. Saudara lihat di sini contoh mainan anak lah, bola lah, saudara. Lalu saudara punya alat inilah, rice cooker lah, ya pakaian lah, apapun yang saudara sudah tidak pakai, saudara bisa kirim ke gereja, saudara. Ya ini untuk pelayanan nanti saudara, ya bisa ke Ani, ini nomor telepon Santi. Ya, tanggal 30 September sampai 1 Oktober akan ada ini Great Garage Sale. Jadi itu akan menjadi acara yang besar, saudara. Ya, jadi saudara yang ingin jadi berkat, saudara bisa seperti itu. Ya, apapun, saudara. Kadang-kadang punya banyak di rumah sudah tidak pakai, tapi yang memang layak pakai. Ini sebetulnya sudah program kita berapa tahun yang lalu, waktu kita mau membangun yang parkir yang sebelah itu sudah dipersiapkan, tapi belum bisa bangun, jadi belum terlaksana. Nah kemarin ya keluarga Allah peduli punya ide seperti ini, saya setuju kita akan buat, bahkan bagus sekali saudara. Setelah itu akan dilanjutkan apa? Great Sale online. Nantinya terus akan sambung menyambung terus. Saudara kalau mau beli juga bisa beli lewat online. Saudara setiap saat kapanpun ada yang tidak dipakai lagi bisa dipersembahkan untuk jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Ya untuk menolong bagi orang-orang yang sedang kekurangan. 100% hanya untuk ya kegiatan tadi. Membantu yang lain saudara. Itu dananya akan seperti ini. Bahkan juga kalau saudara punya rumah yang tidak jauh dari gereja. Saudara punya ya tempat, saudara mau jadi berkat, saudara bisa ya pinjamkan karena dibutuhkan tempat untuk nampung. Karena itu nanti ada kulkas, itu mungkin ada sepeda, itu mungkin ada lemari, itu ada macam-macam yang bisa saudara ya dikumpulkan dan saya percaya akan jadi berkat yang besar. Amin saudara. Ini banyak Tuhan sedang ajar kita untuk bangkit dalam memberi. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Semua bangkit berdiri saudara, semua bangkit berdiri. Angkat tangan saudara. Saya ingin berdoa supaya sungguh-sungguh saudara bisa terima hati yang memberi. Mulai datang pada Tuhan. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara. Sungguh-sungguh kita datang pada Tuhan.
Ora lapa sakara lapa sakara lapa sakara. Tuhan, kami bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Engkau sudah ajarkan pada kami sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa sekali. Kami bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Tuhan sudah sediakan sarana yang otomatis akan bisa menerima berkat. Bahkan yang dipadatkan, bahkan yang digoncangkan, digoyahkan, bahkan yang sampai melober keluar. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat dan pelayan Tuhan. Tuhan, beri hati yang memberi seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus, diimpartasikan hati yang memberi. Minta pada Tuhan, saudara. Saya percaya firman Tuhan akan menjadi nyata dalam kehidupan saudara. Saudara akan mengalami kebenaran firman Tuhan. Dan saudara akan melihat karya Tuhan dinyatakan. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala yang sudah Tuhan ajarkan. Jadikan kami menjadi pelaku. Dan kami akan mengalami kebenaran firman-Mu. Dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, silakan.